Lihatlah peta kutub utara dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini kita terbiasa melihat Greenland sebagai hamparan es raksasa yang tidak berpenghuni dan membosankan, sebuah wilayah yang seolah berada di luar sejarah. Tapi di tahun 2026 ini, persepsi itu adalah kesalahan fatal. Ketika Amerika Serikat berkali-kali menunjukkan ambisinya untuk memiliki pulau ini, banyak orang tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon properti yang tidak masuk akal. Namun bagi mereka yang memahami logika pertahanan, Greenland bukan sedang dijual sebagai tanah, melainkan sebagai asuransi nyawa. Dunia sedang berubah menjadi tempat yang jauh lebih sempit dan berbahaya. Kita tidak lagi bicara tentang kapal perang yang butuh waktu berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra, melainkan tentang benda logam yang meluncur dari balik cakrawala hanya dalam hitungan menit. Di titik ini, setiap jengkal es di Greenland berubah menjadi instrumen militer yang menentukan apakah sebuah negara punya waktu untuk menekan tombol tangkisan atau hancur sebelum sempat menyadari serangan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa ketertarikan Washington hanya soal emas atau minyak yang terkubur di bawah es? Realitasnya jauh lebih dingin, karena yang sedang mereka pertaruhkan di sini adalah kemampuan untuk melihat masa depan sebelum kiamat itu benar-benar mendarat di tanah Amerika. Obsesi ini bermula dari satu variabel yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, yaitu waktu reaksi. Mari kita lupakan sejenak tentang peta dunia yang biasa Anda lihat di dinding sekolah. Dalam peta itu, Greenland tampak seperti raksasa putih yang kesepian di ujung utara, jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Namun, jika Anda melihat bumi dari atas kutub utara, Greenland tiba-tiba menjadi pusat dari segalanya. Ia berdiri tepat di jalur garis lurus antara pangkalan militer Rusia dan kota-kota besar di Amerika Serikat. Di dunia intelijen, Greenland bukan sekadar hamparan es dan bebatuan, melainkan sebuah menara pengawas di tengah lautan gelap. Amerika tidak sedang mencari tanah untuk membangun pemukiman baru, mereka sedang mencari posisi untuk memangkas waktu reaksi. Bayangkan Anda sedang berada di dalam ring tinju dengan lampu yang sangat redup. Jika lawan Anda melayangkan pukulan dari jarak 1 meter, Anda punya waktu untuk menghindar. Tapi bagaimana jika pukulan itu datang dari kegelapan dan Anda baru melihatnya saat jaraknya tinggal 10 cm dari hidung Anda? Anda kalah sebelum sempat berpikir. Itulah fungsi Greenland bagi sistem pertahanan Amerika. Rudal balistik antar benua modern bergerak dengan kecepatan yang sangat gila, ribuan kilometer per jam. Tanpa sensor di Greenland, radar di daratan Amerika hanya punya waktu sangat singkat untuk mendeteksi ancaman. Dengan menaruh mata di Greenland, Amerika mencuri waktu 10 hingga 15 menit lebih awal. Apakah 10 menit terdengar sebentar? Dalam perang modern, 10 menit adalah selisih antara keberhasilan mencegat ancaman atau melihat sebuah kota menjadi debu. Lalu, mengapa sekarang? Di tahun 2026 ini, teknologi rudal sudah mencapai titik di mana jarak bukan lagi hambatan, melainkan kecepatan dan sudut deteksi. Greenland adalah titik potong paling sempurna untuk menangkap sinyal itu lebih cepat dari titik manapun di bumi. Jika Amerika kehilangan akses di sini, mereka secara teknis menjadi buta terhadap serangan dari utara. Jadi, berhentilah berpikir bahwa ini adalah soal pencaplokan wilayah seperti di zaman kolonial. Ini adalah upaya untuk membeli detik berharga sebelum semuanya terlambat. Ketika kecepatan menjadi senjata utama, maka posisi bukan lagi soal luas lahan, melainkan soal seberapa cepat Anda bisa melihat ancaman yang datang. Semua kecanggihan radar dan sensor ini hanya berfungsi jika kita memahami kemana sebenarnya arah serangan itu akan meluncur. Di pangkalan Angkatan Luar Angkasa Thule, yang sekarang dikenal sebagai Pitufik, terdapat sebuah bangunan berbentuk piramida tanpa puncak yang terus menatap ke arah langit utara. Ini bukan sekedar bangunan beton biasa, melainkan sebuah radar raksasa yang tidak pernah tidur, bekerja 24 jam sehari tanpa henti.
Fungsinya hanya satu, yaitu memindai cakrawala untuk mencari anomali sekecil apapun di atmosfer. Bayangkan radar ini seperti lampu senter yang sangat kuat di tengah hutan yang gelap gulita. Tanpa lampu ini, Anda tidak akan pernah tahu ada pemangsa yang sedang berlari ke arah Anda sampai taringnya sudah menyentuh kulit. Di Greenland, sistem ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang memberikan lapisan perlindungan pertama bagi seluruh daratan Amerika Utara. Radar di Greenland bekerja dengan cara mengirimkan gelombang elektromagnetik yang sanggup menembus ribuan kilometer hingga ke perbatasan wilayah lawan. Jika ada sebuah rudal yang meluncur, gelombang ini akan memantul kembali dan memberitahu komputer di markas komando tentang apa yang sedang terjadi, seberapa cepat ia bergerak, dan kemana arah tujuannya. Mengapa harus di Greenland? Karena kelengkungan bumi adalah musuh terbesar bagi radar darat. Radar hanya bisa melihat dalam garis lurus, sementara bumi itu bulat. Jika Anda meletakkan radar di garis pantai Amerika, rudal lawan akan tersembunyi di balik lengkungan bumi sampai ia sudah berada terlalu dekat. Dengan menempatkan radar di Greenland, Amerika seolah sedang berdiri di atas kursi untuk melihat apa yang ada di balik tembok tetangga. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika radar ini mati atau tidak ada di sana? Tanpa mata di Greenland, pertahanan udara Amerika akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara peluncuran satelit damai atau serangan nuklir yang mematikan. Ini adalah perangkat yang mengubah kegelapan menjadi data yang bisa diproses dalam hitungan milidetik. Di tahun 2026 ini, memiliki radar tercanggih sekalipun tidak akan berguna jika ia dipasang di tempat yang salah. Greenland adalah satu-satunya tempat yang memungkinkan sistem pertahanan ini bekerja dengan efektivitas maksimal karena posisinya yang unik secara geografis. Inilah mata yang memastikan bahwa tidak ada satupun ancaman yang bisa menyelinap masuk tanpa terdeteksi. Namun, kemampuan untuk melihat ancaman barulah setengah dari pekerjaan, karena yang jauh lebih berbahaya adalah memahami jalur mana yang akan diambil oleh ancaman tersebut untuk sampai ke sasaran. Jika Anda melihat peta dunia yang datar, Anda mungkin berpikir bahwa cara tercepat untuk terbang dari Rusia ke Amerika Serikat adalah dengan menyeberangi Samudra Atlantik. Namun dunia ini bulat, dan geometri itu tidak bisa dibohongi. Jalur tercepat, terpendek, dan paling mematikan untuk sebuah rudal balistik bukan lewat samping, melainkan lewat atas, melewati atap dunia yang dingin di Arktik. Ini yang disebut sebagai jalur lingkaran besar. Bayangkan Anda memegang sebuah jeruk dan ingin menghubungkan dua titik yang berjauhan dengan seutas benang. Anda tidak akan melilit benang itu di bagian tengah, tapi Anda akan menariknya melewati bagian atas jeruk tersebut. Inilah rute yang akan diambil oleh rudal balistik antar benua jika perang pecah hari ini. Jalur lintas kutub ini bukan sekadar soal efisiensi bahan bakar, tapi soal kecepatan eksekusi. Di wilayah Arktik, jarak antara kekuatan besar dunia menyusut secara drastis. Sebuah rudal yang diluncurkan dari pedalaman Siberia tidak perlu memutar jauh. Ia cukup meluncur lurus ke utara, melewati kutub, dan tiba-tiba ia sudah berada di atas langit Kanada atau Amerika Utara. Apakah Anda menyadari bahwa rute ini membuat semua benteng pertahanan tradisional di pesisir timur dan barat Amerika menjadi tidak relevan? Jalur ini adalah jalan tol bagi senjata pemusnah massal, karena tidak ada hambatan geografis di sana. Semakin pendek jalurnya, semakin sedikit waktu yang dimiliki sistem pertahanan untuk bereaksi. Inilah alasan mengapa Greenland menjadi sangat vital. Ia berada tepat di bawah jalan tol udara ini. Jika sebuah rudal meluncur melewati jalur lintas kutub, Greenland adalah pos pemeriksaan pertama dan terakhir yang bisa melihatnya. Tanpa kendali atas wilayah ini, Amerika seolah membiarkan pintu belakang rumahnya terbuka lebar, sementara mereka sibuk menjaga pintu depan. Di tahun 2026, geografi tetap menjadi hakim yang paling adil. Siapapun yang menguasai jalur terpendek ini, dialah yang memegang kendali atas skenario terburuk yang bisa dibayangkan manusia. Namun, rute yang pendek tidak akan berarti banyak jika lawan memiliki senjata yang kecepatannya sanggup menantang logika fisika kita saat ini.
Dulu, jarak adalah pelindung terbaik. Jika musuh berada 10.000 km jauhnya, Anda punya waktu untuk minum kopi, berdiskusi di ruang situasi, dan menyiapkan tangkisan. Tapi di tahun 2026 ini, fisika telah berubah menjadi senjata yang menakutkan. Kita sekarang hidup di era senjata hipersonik, di mana rudal tidak lagi terbang seperti parabola yang bisa ditebak, melainkan meluncur dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan suara atau bahkan lebih. Bayangkan sebuah benda yang bergerak begitu cepat sehingga udara di sekitarnya berubah menjadi plasma. Dengan kecepatan sebuas itu, jarak ribuan kilometer dari Rusia atau Cina ke Amerika Serikat menyusut menjadi hitungan menit yang sangat singkat. Jarak bukan lagi penghalang, melainkan sekadar formalitas. Dalam skenario secepat ini, menunggu serangan datang ke wilayah Anda sama saja dengan bunuh diri. Mengapa? Karena sistem pertahanan kita memiliki batas kemampuan proses. Jika radar baru mendeteksi ancaman saat rudal itu sudah melewati perbatasan, maka komputer dan pencegat rudal tidak akan punya cukup waktu untuk mengunci sasaran. Ini seperti mencoba memukul peluru yang sedang melesat dengan peluru lain, sambil mata Anda tertutup setengah. Satu-satunya cara untuk menang melawan fisika yang gila ini adalah dengan memindahkan posisi Anda sedepan mungkin. Anda harus melihat peluncuran itu tepat saat ia baru saja meninggalkan landasannya, bukan saat ia sudah berada di atas kepala Anda. Disinilah logika posisi depan bermain. Greenland bukan lagi sekadar pos jaga. Ia adalah satu-satunya tempat di mana hukum fisika masih bisa kita lawan dengan teknologi deteksi dini. Semakin depan posisi mata Anda, semakin besar peluang Anda untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dihentikan. Pertanyaannya, apakah kita sedang memasuki era di mana geografi tidak lagi soal kepemilikan tanah, melainkan soal mencuri waktu dari maut? Ketika kecepatan sudah tidak masuk akal, maka diam di tempat berarti kalah. Kita sedang dipaksa untuk memperlakukan seluruh pulau Greenland sebagai satu kapal induk raksasa yang tidak mungkin bisa tenggelam. Posisi depan ini bukan hanya soal pertahanan pasif, karena bagi lawan, Greenland adalah penghalang utama yang membuat strategi serangan mereka menjadi sia-sia. Dalam kalkulasi militer modern, kapal induk adalah aset yang sangat berharga tapi punya satu kelemahan besar, yaitu ia bisa ditenggelamkan. Namun, Greenland berbeda. Pulau ini adalah kapal induk alami yang terbuat dari bebatuan dan es raksasa yang tidak mungkin bisa karam oleh torpedo apapun. Ketika Amerika Serikat memperkuat cengkeramannya di sini, mereka sebenarnya sedang membangun sebuah pangkalan permanen yang tidak tergoyahkan tepat di depan hidung lawan-lawan mereka. Bagi Rusia, kehadiran militer Amerika yang lebih kuat di Greenland berarti jalur akses mereka menuju samudera luas terkunci rapat. Bayangkan Anda memiliki gerbang rumah yang besar, tapi tetangga Anda menempatkan pos jaga tepat di depan pagar Anda sehingga setiap kali Anda keluar, Anda langsung ditatap oleh moncong kamera dan senjata. Bagi China, yang kini menyebut dirinya sebagai negara dekat Arktik, Greenland adalah tembok besar yang menghalangi ambisi mereka untuk menguasai jalur pelayaran utara. Jika Amerika mengontrol penuh pulau ini, maka mimpi Cina untuk memotong jalur perdagangan lewat kutub utara harus seizin Washington. Rusia dan Cina tahu betul bahwa jika Greenland berubah menjadi pangkalan rudal dan radar yang super canggih, maka seluruh investasi mereka dalam teknologi siluman dan kecepatan menjadi hampir tidak berguna. Apakah Anda pikir mereka akan diam saja melihat Amerika membangun benteng yang mustahil ditembus ini? Tentu tidak, karena bagi mereka, Greenland yang dikuasai penuh oleh Amerika adalah skenario mimpi buruk yang membuat kekuatan nuklir mereka kehilangan taji. Efek dominonya sangat nyata karena ini bukan lagi soal pertahanan lokal, melainkan soal siapa yang memegang kendali atas lalu lintas di atap dunia. Dengan menjadikan Greenland sebagai pusat komando terdepan, Amerika tidak hanya melindungi daratannya sendiri, tapi juga menekan ruang gerak musuh hingga ke titik nadir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi jika mata musuh menempel tepat di jalur utama Anda. Pada akhirnya, Greenland bukan lagi sekadar pulau yang jauh dan dingin, melainkan pion paling mematikan dalam papan catur yang kini sedang bergerak menuju fase akhir.
Pertempuran ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat di lapangan, melainkan siapa yang berhasil mengunci realitas masa depan sebelum lawan mereka menyadarinya. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa di tahun 2026 ini, peta dunia tidak lagi berbicara tentang batas negara yang statis, melainkan tentang perebutan detik demi detik yang sangat berharga. Greenland hanyalah sebuah pengingat dingin bahwa di masa depan, kedaulatan sebuah wilayah tidak lagi diukur dari seberapa luas tanahnya atau seberapa kaya mineral di dalamnya, melainkan dari seberapa besar kemampuan wilayah itu untuk memberikan waktu bagi pemiliknya sebelum kiamat benar-benar datang. Amerika tidak sedang membeli pulau, mereka sedang membeli napas tambahan dalam sebuah perlombaan yang tidak membolehkan siapapun untuk berkedip. Jika waktu adalah mata uang baru dalam keamanan global, maka Greenland adalah bank paling berharga yang pernah ada. Karena di sana, selisih 10 menit bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan garis tipis yang memisahkan antara kelanjutan peradaban atau kehancuran total.